Assalamualaikum, hari ini aku masak rendang ayam. Nah, ini aku pakai kelapa sangrai, ini kurang lebih 3 sendok makan. Sebenarnya ini aslinya warnanya agak gelap ya teman-teman, cuman karena baru dikeluarkan dari freezer masih beku dia. Terus ini aku pakai cabai merah, lengkuas 1 ibu jari, jahe, 4 siung bawang putih, 1,5 siung bawang merah besar. Terus ini juga aku pakai 2 batang serai ya teman-teman, tapi ambil yang bagian putihnya aja biar gampang dan cepat. Ini bumbunya aku blender ya. Kelapa sangrainya sekalian aja di blender ya biar sekalian halus. Terus nanti tambahkan setengah gelas air biar nanti lebih gampang ya bumbunya halus. Nggak usah pakai minyak ya teman-teman. Ini bumbu yang udah di blender sampai halus. Kemudian jangan lupa tambahkan daun salam, daun jeruk, daun kunyit. Ini aku juga tambahkan 2 sendok makan kurang lebih gula merah ya. Terus ini bumbunya akan aku masak sampai kering ya kadar airnya. Ini tadi blendernya nggak pakai minyak, jadi ini tanpa minyak ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai agak kering ya. Setelahnya kemudian ini bisa dimasukkan ayamnya. Tambahkan sedikit air sambil gojaki blendernya. Nah, ini bisa diaduk rata bumbu sama ayamnya. Setelahnya kemudian ini tambahkan 1 sendok makan garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian aduk rata kembali. Ini bisa ditutup ya agar matangnya nanti lebih cepat. Nah, ini airnya udah menyusut. Ini sudah mulai tercium aroma harumnya ya teman-teman, belum dimasukkan santan. Nah, kemudian ini setelahnya masukkan santannya. Ini aku pakai setengah butir kelapa ya. Tapi kalau bisa kelapanya yang tua ya teman-teman. Nah, seperti ini, masak lagi, aduk sampai kuahnya menyusut kembali. Ini bisa ditutup kembali ya agar nanti bumbunya nggak muncrat kemana-mana. Alhamdulillah ya teman-teman, ini masak rendangnya udah mateng, siap untuk disajikan ya. Tapi sebelumnya jangan lupa koreksi rasa. Assalamualaikum, hari ini aku masak dendeng balado. Ini tuh enak banget, dagingnya empuk, aroma rempah-rempah dan dagingnya itu bercampur, jadi membangkitkan selera makan ya. Terus sambalnya juga nggak kalah enaknya ya, ini tuh enak banget sambalnya, bener-bener. Nasi putihnya disiram sambal itu enak banget. Ini ada minyak-minyak legitnya ya. Pertama ini aku haluskan dulu 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, kemudian 1 bungkus ketumbar bubuk, 3 butir kemiri yang udah disangrai. Ini bumbunya aku blender aja biar gampang. Terus nanti blendernya tambahkan sedikit air ya. Masukkan juga sekalian ketumbar bubuknya. Terus bumbu yang udah dihaluskan tadi masukkan ke wajan. Tambahkan air secukupnya sampai nanti dagingnya itu terendam di air ya. Tambahkan garam, gula merah, kaldu bubuk secukupnya ya, sesuai selera aja. Terus masukkan daun salam, daun jeruk,
Ini maaf ya teman-teman, tadi aku lupa menambahkan satu bahan lagi, yaitu merica bubuk. Ini aku pakai setengah bungkus aja, kalau teman-teman sesuai dengan selera ya. Baru itu masukkan dagingnya. Ini tadi dagingnya kayaknya motongnya nggak terlalu tipis ya abang penjualnya, tapi nggak apa-apa deh. Diaduk-aduk ya sampai bumbunya terendam di dalam kuahnya. Masak sampai nanti kuahnya menyusut, sampai dagingnya empuk ya. Ditutup ya teman-teman biar lebih cepat empuknya. Nah ini kuahnya udah menyusut. Cek dulu apa dagingnya udah lembut atau belum ya. Nah ini dagingnya udah lembut ya teman-teman. Ini kemudian bisa diangkat. Ambil dagingnya aja. Terus sisa bumbunya ini jangan dibuang ya teman-teman. Ini bisa dipakai lagi kayak untuk masak soto ya. Ini tuh pasti udah rasanya udah enak ya karena ada kaldu dagingnya. Nah ini bumbunya aku pindahkan dulu ke wadah tertutup ya. Terus nanti aku mau simpen di freezer. Lanjut ini panaskan minyak. Dagingnya mau aku goreng dulu. Tapi ini dagingnya enggak aku geprek ya teman-teman. Aku mau dagingnya itu tebal terus dalamnya lembut. Kalau teman-teman sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau pengen dagingnya itu lebih garing atau renyah, dagingnya bisa digeprek dulu baru teman-teman goreng ya sampai nanti dia renyah. Karena aku mau hasil goreng dagingnya itu lembut, jadi ini aku taburi dengan sedikit tepung terigu ya. Kurang lebih 1 sendok makan setiap gorengnya. Nah terus ini gorengnya sebentar aja, nggak usah terlalu lama ya. Sekedar garing aja seperti ini udah cukup. Kalau udah habis goreng, ini minyaknya disaring dulu seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti remahannya nggak ada yang gosong ya. Terus ini dagingnya aku goreng lagi sampai selesai ya teman-teman. Begitu seterusnya, ditambahkan juga lagi taburan tepung terigu ya. Lanjut ini untuk bahan bumbu sambal baladonya, ada 1 on bawang merah, 4 siung bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah. Kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera ya. Ini semua bahan sambalnya mau aku rebus dulu ya sampai dia nanti mateng dan tidak berbau langu. Kurang lebih 10 menit ya dari mendidih. Nah ini ditutup aja ya teman-teman biar lebih cepat matangnya. Nah setelah cabenya matang, matikan kompornya, biarkan dingin dulu ya teman-teman. Setelah dingin baru aku blender ya. Ini aku blendernya agak kasar aja nanti. Kalau teman-teman rajin pengen diulek silakan ya, sesuai selera aja. Terus minyak goreng daging tadi kurangi, pakai secukupnya aja ya. Tapi kalau numis sambal dendeng ini kayaknya dia lebih enak agak berminyak ya teman-teman. Nah seperti ini bumbu sambal baladonya aku tumis lagi sampai dia benar-benar matang dan tane, biar dia nggak gampang basi ya. Karena ini aku nanti untuk makan malam sekalian tuh besok lauk sahur. Terus ini tambahkan garam, gula, kaldu bubuk. Sebetulnya kalau masakan Padang itu nggak pakai gula ya teman-teman. Cuman dari tadi aku memang pengen dagingnya itu ada terasa manis, makanya aku pakai gula merah ya. Terus ini sambelnya juga aku pakai gula putih. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah terus ini setelah sambelnya harum, baru itu masukkan dagingnya. Aduk rata sampai nanti sambal sama dagingnya bercampur ya. Oh ya teman-teman, makasih yang udah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Terakhir jangan lupa koreksi rasa ya. Nah alhamdulillah balado dendengnya udah mateng ya, siap untuk disajikan. Assalamualaikum, hai semuanya. Makasih udah mengklik video ini ya. Hari ini aku masak gulai ayam sama kentang kayak yang dijual di warung Padang itu ya. Tapi ini versi aku ya teman-teman, tapi rasanya
hampir sama ya, walau ini masaknya nggak pakai santan dan minyak ya. Untuk bumbu yang dihaluskan ada lengkuas, jahe, 3 butir kemiri, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang merah besar, cabai, kunyit, ketumbar, masing-masing nanti aku pakai setengah bungkus aja ya. Kalau cabenya sesuaikan aja dengan selera ya. Kalau ingin lebih pedas lagi bisa ditambahkan dengan cabai rawit merah. Untuk menghaluskannya di sini semuanya aku blender aja ya teman-teman. Masukkan aja sekalian kunyit, ketumbarnya. Terus tambahkan nanti sedikit air ya. Biar nanti blendernya lebih gampang menghaluskannya ya. Nah, lanjut sebelum masak ini ayamnya aku rebus dulu kurang lebih 10 menit dari mendidih ya. Untuk menghilangkan bau amis, lendir sama kotoran-kotoran yang ada di dagingnya. Nah, ini air rebusannya udah butek ya teman-teman. Kemudian ini ayamnya bisa diangkat, tiriskan, nanti dibilas lagi sampai airnya bening ya. Kalau air buteknya ini dibuang aja. Nah, seperti ini hasil yang udah dibilas ya. Udah selesai ayamnya, lanjut ini masak bumbunya. Masak bumbunya ini numisnya nggak usah pakai minyak lagi ya teman-teman. Ini hanya masak untuk menghilangkan kadar airnya, sambil nanti agar bumbunya itu juga mateng ya. Nah, jangan lupa tambahkan daun salam, daun jeruk, serai, tambahkan juga garam sama kaldu bubuk ya. Ini aku nggak pakai gula lagi, karena biasanya kalau masakan Padang itu nggak banyak pakai gula ya. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan gula silakan ya. Ini bumbunya dimasak nanti sampai seperti ini. Nah, ini udah tercium harum ya. Kadar airnya juga udah. Nah, udahnya baru masukkan ayamnya ya sama kentang. Masukkan aja berbarengan karena ayamnya ini kan juga tadi udah direbus ya. Jadi dia udah setengah mateng. Jadi nanti bisa barengan masak kentang sama ayamnya. Tambahkan air untuk kuahnya. Terus diaduk-aduk ya teman-teman sampai nanti bumbunya dia tercampur merata. Masaknya menggunakan api sedang aja, kemudian ditutup ya. Biar bumbunya itu nantinya nggak muncrat-muncrat motori dapur. Ini udah ada 20 menitan gitu ya teman-teman dari ditutup tadi. Koreksi dulu kentangnya udah lembut atau belum ya. Nah, ini itu udah harum banget ya teman-teman. Kentangnya juga udah lembut. Walau ini masaknya nggak pakai minyak dan santan, tapi ini rasanya cukup enak ya teman-teman. Rasa kuahnya juga enak ya, seger, nggak enak sama sekali. Kalau ayamnya sendiri kan dia udah mengandung minyak, jadi nggak usah pakai minyak lagi ya. Nah, terakhir ini aku tambahkan cabai rawit hijau sama rajangan cabai merah ya. Nah, alhamdulillah ini udah mateng ya, siap untuk disajikan. Assalamualaikum. Hari ini aku akan berbagi ke teman-teman cara masak balado keripik kentang yang rasanya enak, renyah. Ini rapuh sampai lama ya teman-teman. Untuk bahan dasarnya ini aku pakai setengah kilo kentang. Ini aku potong tipis aja ya. Terus kalau udah selesai dipotongin, dicuci bersih ya teman-teman. Cucinya sampai berulang kali kalau bisa di air yang mengalir, sampai nanti hilang tepung-tepung kentangnya ya teman-teman, sampai nanti airnya bening. Nah, kunci rahasianya hanya di sini aja teman-teman. Kalau kentangnya dicuci bersih, nanti dia digoreng nggak akan lemau ya. Yang bikin kentang itu amem atau lemau ya, digoreng itu tepung kentangnya ini ya teman-teman, makanya nyucinya harus bersih-bersih. Kalau benar-benar udah bersih, dijamin deh kentangnya bakalan kriuk sampai lama. Nah, setelah ini airnya bening, kemudian kentangnya taburi dengan sedikit garam ya, atau sesuai selera aja. Sambil garemi, diremet seperti ini, agak diperes-peres sedikit ya teman-teman, biar nanti pas goreng nggak banyak kadar airnya. Lanjut panaskan minyak, kemudian goreng keripik kentangnya.
Jangan lupa sesekali dibalik-balik ya teman-teman, biar matangnya merata. Oh ya teman-teman, makasih yang udah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya ya. Nah seperti ini keripik kentangnya udah garing ya. Kemudian angkat, tiriskan. Lanjut, ini aku buat bahan sambelnya. Ini yang aku rajang 5 siung bawang merah. Kemudian yang dihaluskan 3 siung bawang putih, cabai merah. Kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera ya. Ini aku haluskan pakai blender aja biar cepet ya teman-teman. Terus nanti blendernya tambahkan aja sedikit air biar hasil tampilan sambelnya nanti lebih bagus. Ini aku tambahkan irisan cabai merah. Lanjut masak sambelnya ya. Minyak bekas goreng kentang tadi kurangi, pakai secukupnya aja. Kemudian tumis irisan bawang merahnya sampai nanti benar-benar harum ya. Ini berpengaruh banget agar nanti sambelnya itu jadi aromanya lebih enak, rasanya lebih gurih ya. Setelahnya kemudian masukkan bumbu sambal halusnya, terus cabai merah rajang, tambahkan garam, gula, kaldu bubuk secukupnya, sesuai selera aja ya. Tumis ini sampai nanti mateng dan tanek, sampai nanti aromanya keluar ya. Yang paling penting masak sambelnya ini sampai kadar airnya benar-benar nggak ada ya teman-teman, sampai kadar airnya benar-benar kering agar nanti hasil balado keripik kentangnya tetap renyah. Nah ini sambil terus diaduk ya teman-teman. Gunakan api sedang aja ya biar nggak gosong. Karena puasa jadi ini nggak ada koreksi rasa ya teman-teman, dikira-kira aja secukupnya. Nah ini sambelnya udah benar-benar kering, kadar airnya juga udah nggak ada ya. Nah setelah ini kemudian matikan kompornya, biarkan sambelnya dingin dulu ya. Setelah sambelnya dingin baru itu masukkan keripik kentangnya ya. Terus diaduk-aduk sampai sambelnya itu menempel merata di kentang ya. Nah kriuk keripik kentangnya itu terdengar ya teman-teman, kriuk-kriuk itu seperti itu. Ini itu renyah banget ya. Oke, semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan mencoba ya. Terima kasih.